demi masa. Sesungguhnya manusia pasti berada di dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, beramal saleh, nasihat menasihati di dalam kebenaran, dan nasihat menasihati dengan cara yang sabar. Apabila kita dekati ayat ini, akan segera nampak di dalamnya 4 sikap seorang muslim terhadap Islam. Sikap yang pertama, seorang muslim adalah seorang yang mengimani Islam. Amanu sebagai way of life, sebagai pandangan dalam kehidupan ini. Masalahnya kemudian, bagaimana seorang muslim mengimani Islam sebagai agamanya? Pertama, seorang muslim harus yakin Islam sebagai agamanya adalah satu-satunya agama yang benar. Sikap ini kelihatannya fanatik, tetapi apalagi yang harus dikatakan? Selain dari bahwa fanatik dalam arti berpegang teguh kepada agama merupakan bagian daripada kehidupan beragama. Sebab hanya dengan fanatik dalam artian itu sajalah orang konsekuen terhadap agamanya sendiri. Dan saya kira merupakan satu sikap yang wajar bahwa setiap penganut suatu agama hanya menganggap dan berkeyakinan agamanya sajalah yang benar. Oleh karena itu, kita bukan tidak setuju dengan ungkapan semua agama benar, bukan tidak setuju dengan ungkapan semua agama baik. Bagi kita, kalimat itu belum merupakan kalimat yang sempurna. Semua agama benar bagi penganutnya masing-masing. Semua agama baik bagi penganutnya masing-masing. Kalau seorang muslim sudah berkeyakinan bahwa semua agama baik, maka bukan saja tidak diajarkan, tetapi malah bertentangan dengan tuntunan Al-Quranul Karim. Kita lihat misalnya dalam surah Ali Imran ayat 19. Allah menyatakan, "Inna dina indallahil Islam." Agama yang diridhoi Allah itu hanya agama Islam. Selanjutnya dalam Ali Imran 85 Allah menjelaskan, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu fa huwa fil akhirati minal khasirin." Orang yang mencari agama selain daripada Islam, maka agamanya tidak akan diterima dan di akhirat nanti dia akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Perkara bahwa kita menghormati orang lain agama itu tentu, apalagi sebagai bangsa yang sedang melaksanakan pembangunan, kita perlu menjaga kesatuan dan persatuan kita sebagai bangsa. Tetapi menghormati orang tidak identik dengan menghormati agamanya. Satu hari, saudara-saudara, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang berkumpul dengan para sahabat, lewatlah serombongan orang mengusung jenazah. Rasul berdiri, sahabat ikut berdiri. Ketika jenazah sudah lewat, seorang sahabat memberitahu, "Ya Rasul, yang tadi diusung orang itu jenazah Yahudi. Kenapa Tuhan berdiri memberikan hormat sampai kita juga ikut berdiri?" "Jenazah Yahudi," kata Rasul. "Iya." "Orang bukan itu?" "Ya orang, kalau orang sih." Nah, kalau kau lihat orang diusung macam itu berdiri, sudah mati sekalipun masih diberikan penghormatan. Tetapi itu manusianya. Perkara agama kita dibatasi oleh ayat lakum dinukum waliyadin. Bagi Tuhan agama Tuhan, bagi kami agama kami. Tuhan silahkan melaksanakan agama Tuhan, kami akan melaksanakan agama kami. Kami hormati Tuhan, Tuhan juga hormat kepada kami. Persilahkan melaksanakan ajaran agama tanpa perlu menyampaikan agama kepada orang yang sudah beragama.
Inilah sikap yang perlu ditegakkan agar kita jangan ngambang di dalam kehidupan beragama dengan memandang semua agama sama saja, semua agama benar, yang pada akhirnya kita tidak akan punya prinsip di dalam memegang teguh ajaran agama kita. Yang kedua, dalam rangka mengimani Islam, seorang muslim harus yakin dan berpandangan bahwa Islam sebagai agamanya adalah agama untuk seluruh manusia. Kalau Nabi Nuh diutus oleh Allah cuma untuk kaumnya saja, Nabi Ibrahim pun untuk umatnya saja, Nabi Musa demikian pula, Nabi Isa pun begitu. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh umat manusia. Kita baca dalam surah Al-Anbiya ayat 107, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmah bagi seluruh alam. Dewasa ini saudara-saudara, kita melihat timbulnya gejala di mana orang menganggap seolah-olah agama itu barang impor. Islam katanya kiriman Arab. Buktinya Quran bahasa Arab, hadis bahasa Arab, solat menggunakan bahasa Arab. Nah, akibat timbulnya pemikiran semacam ini, mulai nampak gejala orang menghindarkan diri daripada Islam. Sebenarnya bahwa Arab sebagian besar memang Islam itu harus kita akui. Tetapi bahwa Islam bukannya Arab itu pun juga merupakan kenyataan. Perkara kemudian Quran menggunakan bahasa Arab tidak lain karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah di tengah masyarakat Arab ketika itu. Tapi ini tidak berarti bahwa Quran cuma untuk orang Arab saja. Bisa kita lihat dari bukti-bukti yang ada dalam Quran itu sendiri. Pertama, tidak ada satu ayat Quran pun yang ditujukan khusus kepada orang Arab semata-mata. Misalnya, ya ayyuhal arabiyyun, hai orang-orang Arab, tidak ada. Yang banyak kita temukan itu ya ayyuhan nas, wahai manusia. Digunakan kata yang bersifat umum. Manusia yang mana? Yang mana saja asal merasa manusia. Kalau tidak merasa manusia, tentu tidak perlu terpanggil dengan ayat ini. Lalu solat menggunakan bahasa Arab. Tentu Islam telah mengikat kita dengan akidah. Sama Allah yang kita sembah, sama arah yang kita tuju dalam menyembah, sama bacaan yang kita baca, sama bahasa yang kita gunakan. Dari persamaan-persamaan semacam itu timbul ilaqah ruhiyah, mekanisme psikis yang pada gilirannya mengikat nilai-nilai persaudaraan yang lebih erat lagi. Cobalah kalau misalnya sholat saja dibiarkan tiap orang menggunakan bahasanya sendiri-sendiri, itu di samping akan menimbulkan berbagai kesulitan, kontak batin tidak akan cepat terwujud. Taruhlah misalnya yang jadi imam menggunakan bahasa Indonesia. Dia takbir dalam bahasa Indonesia bukan dengan Allahu Akbar, barangkali dia akan baca Tuhan yang Maha Besar. Datang lagi yang jadi makmum dari Padang, lain lagi gaya bahasanya, bukan Allahu Akbar, dia akan baca Allah nan gadang. Datang pula kemudian saudara kita dari Jawa Barat, takbir lagi dia dengan bahasanya Gusti Allah anu ageng. Lalu paling akhir barangkali datang anak Betawi, jadi makmum dia takbir lagi pakai bahasa Betawi, Tuhan yang gede banget. Kalau cara sholat saja sudah semacam ini, mekanisme psikis itu kan tidak akan cepat terwujud. Jadi bahwa Arab memang Islam, tapi Islam bukannya Arab. Sama dengan logika bahwa monyet itu adalah binatang.
tetapi binatang, bukan monyet. Monyet cuma salah satu jenis dari sekian ratus jenis binatang yang ada di alam ini. Sebab itu mengikuti Islam tidak berarti mengikuti Arab, tetapi mengikuti kebenaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim harus yakin Islam adalah agama untuk seluruh manusia. Yang ketiga, dalam rangkaian mengimani Islam, seorang muslim harus yakin dan berpandangan Islam sebagai agamanya adalah agama terakhir yang dibawa oleh Rasul terakhir. Tidak ada Rasul sesudah beliau dan tidak ada agama lagi sesudah Islam. Dalam surah Al-Ahzab ayat 40 kita temukan penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala, "Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Muhammad itu bukan bapak dari salah seorang kamu. Ia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Sebagai konsekuensi daripada ini ialah bahwa jikalau di zaman sekarang ini ada orang mengaku menjadi nabi, ada orang mengaku menjadi rasul, biar serbannya besar, biar jubahnya hebat, biar jenggotnya nyengser sampai ke bawah, biar bahasa Arabnya fasih, mengaku dia menjadi rasul, kita wajib untuk tidak percaya. Sekali lagi, kita wajib untuk tidak percaya. Ini sebagai konsekuensi bahwa kita yakin Islam agama terakhir. Yang keempat, dalam rangka mengimani Islam, seorang muslim harus yakin Islam sebagai agamanya adalah batas kemungkinan. Apakah seseorang bisa mendapat ampunan Allah atau tidak? Dengan kata lain, Islam adalah batas antara surga dan neraka. Ada orang yang tidak terlalu simpati kalau kita memvonis masalah agama dengan surga dan neraka. Tetapi sebenarnya memang itulah hakikat daripada kehidupan beragama. Itulah terminal akhir. Agama itu masalah halal dan haram, masalah benar dan salah, masalah hak dan batil, dan pada penghujungnya masalah surga dan neraka. Dalam Islam artinya dalam tauhid. Dalam tauhid artinya dalam daerah kemungkinan memperoleh ampunan. Di luar Islam, di luar tauhid. Di luar tauhid, syirik. Sedangkan syirik merupakan dosa yang tidak berampun. Kita baca dalam surah An-Nisa ayat 48 yang diperkuat pada surah yang sama ayat 116. Allah menjelaskan, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi syai'a wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah tidak akan memberikan ampun kepada orang yang menyekutukannya dengan sesuatu, tapi Allah akan mengampunkan dosa yang selain itu bagi orang yang dikehendakinya. Jadi yang namanya dosa, sepanjang tidak syirik, sepanjang orang tidak menyekutukan Allah, bagaimanapun besarnya dosa, masih dalam batas-batas kemungkinan memperoleh ampunan Allah. Kalau sudah di luar tauhid, jatuh kepada syirik, sudah di luar jangkauan kemungkinan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara seiman dan sekeyakinan, empat cara di dalam kita mengimani Islam ini pada gilirannya akan memberikan warna di dalam kehidupan kita. Nilai-nilai iman semacam inilah yang kita kehendaki agar kita selamat daripada kerugian seperti yang dijelaskan Allah dalam awal surah Al-Asr itu tadi. Nah, sekarang sikap yang kedua. Bagaimana sikap seorang muslim terhadap Islam setelah amanu, setelah dia mengimani Islam? Yang kedua, wa amilus shalihat,
Seorang muslim adalah seorang yang mengamalkan Islam. Sebab apa? Kita tentu maklum, iman konsepsi ideologis yang bersifat abstrak, sedangkan amal refleksi yang ditimbulkan oleh nilai-nilai iman itu. Iman ibarat strom, tidak nampak oleh pandangan mata zahir. Kita tidak bisa melihat strom itu. Yang bisa kita lihat gejala yang ditimbulkan oleh strom, baik dalam bentuk terang misalnya, suara, gema, gerak, dan sebagainya. Iman tentu saja tidak kelihatan, tapi bisa dinilai dari amal yang dikerjakan oleh orang. Artinya, kalau ada iman, tentu dia beramal. Iman mendorong manusia untuk beramal. Itulah sebabnya dalam banyak ayat-ayat Al-Quran, kata-kata amanu selalu berangkaian dengan wa amilus shalihat. Amanu wa amilus shalihat, sebagai pertanda bahwa iman dan amal merupakan hal yang tidak terpisahkan satu sama lain. Nah, untuk bisa hidup mengamalkan Islam, tentu harus didahului dengan mengilmui Islam. Sebab bagaimanapun juga mengamalkan Islam tanpa didasari oleh mengilmui Islam, maka besar kemungkinan amaliyah kita akan sia-sia adanya. Yang akan rugi tentu kita sendiri. Oleh sebab itu, setelah mengimani Islam, kita berkewajiban mengamalkan Islam dengan didahului oleh pengetahuan tentang Islam. Jangan sampai seperti yang nampak banyak sekarang ini, di mana orang memandang Islam itu seperti orang buta mengenal gajah. Ini yang barangkali dalam istilah para sosiolog disebut dengan frame of reference, kacamata pandangan yang salah. Ada 3 orang buta dilepas ke kebun binatang, disuruh kenal gajah. Saya yakin laporannya pasti lain-lain. Orang buta pertama datang, lapor Pak, yang namanya gajah kecil panjang seperti ular. Kenapa dia laporan macam ini? Sebab kebetulan yang dia pegang ekornya. Datang orang buta kedua, ngotot. Salah Pak, itu tidak betul. Yang paling betul saya Pak. Kalau gajah itu Pak, kecil, besar, tipis, lebar, seperti kipas. Sebab apa? Karena kebetulan yang dia pegang telinganya. Lalu orang buta ketiga datang, lebih ngotot lagi dari yang kedua ini. Pak, dua-duanya Pak salah, tolol bin goblok. Yang paling betul itu saya Pak. Yang namanya gajah itu Pak, besar tinggi macam pohon kelapa. Sebab apa? Kebetulan yang dia pegang kakinya. Salahkah mereka? Tidak salah, cuma datanya belum lengkap. Baru kenal ekor gajah sudah berani mengambil kesimpulan itulah gajah. Yang satu baru kenal telinga gajah sudah menarik konklusi itulah gajah. Dan yang lain baru tahu dan baru kenal kaki gajah sudah mengemukakan pendapat itulah dia gajah. Buat orang yang sudah kenal betul gajah, tentu dia ditertawakan. Bagi orang yang belum kenal gajah, dia menyesatkan. Hal semacam ini bukan saja tidak mendidik, tetapi pada akhirnya akan membingungkan orang yang belum kenal kepada gajah. Dengan kata lain, di dalam mengilmui Islam, kita harus berupaya melihat dan memandang Islam itu secara totalitas, secara keseluruhan, memandang dan melihat Islam dari berbagai seginya, sehingga dengan demikian akan terbuka nuansa pandangan mata kita melihat kebesaran, kelengkapan, dan kesempurnaan daripada ajaran agama kita sendiri.
Nah, kalau nilai-nilai iman diwujudkan dan dibuktikan dengan pengamalan kita tentang Islam, barulah nilai iman kita itu beroleh wujudnya yang konkret di dalam amalan-amalan kita sehari-hari. Tanpa itu, iman cuma tinggal sekedar kata. Akidah cuma tinggal sekedar keyakinan dan fondasi yang tanpa perwujudan di dalam realita kehidupan ini. Demikian sikap yang kedua.